Umat Islam masih harus merayakan hari kemenangan di tengah pandemi. Meski di tengah keterbatasan, lantas bukan berarti mengurangi makna Idul Fitri. Masyarakat tetap dapat menjalin silaturahmi di hari yang fitri dengan tetap menjaga dan membatasi diri. Lalu bagaimana memaknai Idul Fitri di tengah situasi yang masih harus serba beradaptasi? Bergabung Ustadz Nur Maulana. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kita udah takbiran nih ya. Udah malam hari ini udah takbiran, alhamdulillah setelah 1 bulan berpuasa ya. Pak Ustadz, ini kan Idul Fitri merupakan hari kemenangan batin ya. Setelah berpuasa 1 bulan penuh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, kemenangan itu kan kita merasakannya harusnya di hati. Jadi bukan dalam bentuk ekspresi. Tapi di kondisi yang sekarang bagaimana sih kita harus memaknai hari kemenangan ini Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, benar. Ini kemenangan batin yang harus kita rasakan, bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang lebaran, lebaran itu lebur, lebaran itu bukan lebar-lebar pintu maaf. Lebaran itu memaknai, tapi dalam hal ini kemungkinan banyak orang berkata gimana lebaran kita ini. Maka ketika kita berlebaran di masa pandemi ini, maka syarat yang harus kita lakukan adalah memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan ditetapkan juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana aturan-aturan dalam la darara wa la dirara. Jangan sampai kita membahayakan diri, memaksakan untuk melakukan hal yang sunnah, tapi membahayakan jiwa. Kadang gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya menyampaikan ini bahwa sebenarnya salat Id, lebaran itu bagaimana kita ungkapkan. Tapi sebenarnya pada diri kita sendiri. Jadi kemenangan itu ketika ditanya dua sahabat, Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali, berkaitan dengan lebaran, sebenarnya kemenangan itu bagaimana bisa memenangkan jiwa kita di 11 bulan ke depannya. Iya. Nah, kalaupun dalam hal ini kita akan menjalankan salat Id, kembali lagi, lakukanlah sesuai protokol kesehatan. Kalau memang di masjid tidak bisa atau di lapangan tidak bisa, berarti kita harus kembali lagi ke rumah. Namun ada beberapa masjid yang juga sudah kebuka, jadi aman. Saya rasa pahala kita di lebaran tahun ini, 2 tahun kemarin juga seperti itu, maka kualitas ibadah kita 3 kali lipat. Karena kesabaran menjalankan perintah Allah, kesabaran menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga kesabaran dalam diuji oleh Allah. Jadi kita diuji oleh Allah. Jadi dia kesabaran kita 3 kali. Jadi kalau memang tidak bisa sholat di lapangan, atau kita kembali lagi ke rumah sesuai protokol kesehatan. Dan dalam hal ini ketentuan untuk salat Id-nya pakai khutbah, 2 khutbah, kemudian 2 rakaat salat Id itu, jadi diawali dengan 2 rakaat salat Id, kemudian khutbah. Kalaupun ada khutbah, alhamdulillah, kalau tidak sempat ya menyampaikan nasihat kepada keluarga. Dalam hal ini, karena keinginan kita itu pun tercapai, karena ada keinginan. Niat itu sudah sampai, keinginan untuk berlebaran itu sudah sampai. Dan dari sisi ini juga kita mengamalkan yakni protokol kesehatan, tapi ingat juga kita mentaati atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, dan juga menjaga jiwa kita. Dan mungkin kita berkata aku sehat, saya bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi makasih banyak kepada Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini MUI yang memberikan tuntunan bagaimana salat Id di rumah. Kalaupun tidak, dalam artian tidak sanggup untuk menjalankan khutbahnya, maka kita menjalankan sesuai dengan salat Id 2 rakaat. Dengan apa? Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, kalau ditanya tadi Tiffany bahwa mana nih menyikapi dengan lebaran yang saat ini, maka nilai lebaran kita itu 3 kali lipat dibanding lebaran tanpa pandemi. Intinya walaupun kita tidak bisa pulang ke kampung halaman, tidak bisa sungkeman secara langsung, tidak bisa berjabat tangan secara langsung, tidak mengurangi makna Idul Fitri sama sekali ya? Sangat-sangat tidak mengurangi makna Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu lebaran, lebur. Lebaran itu di mana kita boleh makan. Jadi makan-makannya, walaupun di Indonesia itu kan ada 4 tradisi. Ada 4 tradisi, yang pertama baju baru, yang kedua adalah makan-makan, yang ketiga ampau, yang keempat adalah itu mudik. Dan ini sebenarnya makna ini
mudik ini adalah silaturahmi. Dan alhamdulillah ini kan bisa aja. Saya sekarang ini mungkin saya tidak bisa datang ke studio karena protokol kesehatan. Betul. Maka saya jadi Virtual. Zoom aja. Jadi ini aman kok. Jadi dalam Nah. artian kita diajar, dididik untuk bersilaturahmi. Allah tidak menguji hambanya di atas Iya. kemampuannya. Dan Allah tahu, hambaku tahun ini mampu menjalaninya. Jadi Allah Amin. tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ini berdasarkan kemampuan kita. Jadi ibaratnya silaturahmi itu bisa diucapkan lewat handphone, lewat alat komunikasi Sekarang kita. teknologi sosial media, intinya dan sebagainya. mempermudah ya. Intinya silaturahmi Udah aman, tetap aman. berjalan. Baik, Ustadz terima kasih sudah bergabung dengan kita. Minal Ya aidin Allah, wal faizin. salam buat semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran. Besok kita makan-makan virtual aja. Salam-salam Instagram virtual. Saya juga salam. Izin ya Tiffany, aku salam sama keluarga saya di Makassar ya. Iya buat keluarganya Pak Ustadz di Makassar. Assalamualaikum, agak kareba, malah dece cemuk itu, mulai dampak kak. Dia ulil di sejuk pandang, pemopor ke korten aku lemoter di sejuk pandang di Makassar. Karena saya lagi ya mengikuti aturan, insya Allah nanti saya jadwalkan untuk balik ke Makassar. Amin, 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 amin. Terima kasih. Makasih Assalamualaikum. banyak CNN yang luar biasa. Assalamualaikum Menyempatkan saya warahmatullahi bisa, wabarakatuh. bersilaturahmi dengan keluarga di Makassar yang lagi nonton, Masya Allah. Selamat malam Pak Ustadz. Oke. Selamat malam, lebaran, sama minum ikut kakak beliau tari.